Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyal haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyal haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyal haniya wa hab ya ghani. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang dididik oleh Nabi kita Muhammad, sebagai umat yang peduli, sebagai umat yang penuh perhatian kepada sesama, sebagai umat yang mencintai antara satu sama lain di antara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ini tidak lain tidak bukan melainkan karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita semua arti kepedulian yang sesungguhnya. Bagaimana kita tidak mau peduli, wabil khusus kepada para anak-anak yatim dan juga pada kaum duafa. Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi sosok Nabi yang bahkan sebelum ia lahir ke muka bumi, Allah telah lebih dulu mengambil sang ayahandanya. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Tak selang berapa tahun kemudian sang ibunda pun menyusul. Nabi sallallahu alaihi wasallam akrab tumbuh tanpa orang tua. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau terbiasa tidak mendapatkan belayan, pelukan, kasih sayang dari orang-orang yang tercinta. Tetapi semua itu tidak membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sosok yang lupa untuk mencintai. Jika mungkin hari ini kita temukan ada orang yang kekurangan kasih sayang ketika kecilnya, maka mungkin dia akan tumbuh menjadi orang yang anti mencintai. Atau mungkin dia akan menjadi orang yang sulit mencintai. Karena kecilnya mungkin tidak utuh mendapatkan kasih sayang dari keluarga atau dari orang tuanya. Tetapi tidak untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan masa kecilnya bukanlah perjalanan yang mudah. Nabi kita Muhammad mengalami juga masa-masa sulit yang begitu luar biasa. Pengasuhan yang berpindah-pindah. Ketika lahir diasuh sesaat oleh sang ibunda, kemudian beralih pengasuhan kepada Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Di tengah-tengah pengasuhan, Sayyidah Halimatus Sa'diyah menemukan satu mukjizat yang datang dari Nabi Muhammad. Ketika terjadi syaqqus sadar, terbelahnya dada, ketika itu Sayyidah Halimah ketakutan lalu mulangin Nabi ke ibunya. Tetapi tidak lama kemudian dikembalikan Nabi kepada Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Artinya perpindahan pengasuhan demi pengasuhan pun dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi beliau tumbuh menjadi sosok yang hari ini mengajarkan kita apa arti kepedulian yang sesungguhnya. Nabi Muhammad tumbuh menjadi sang Nabi yang justru dia sendiri yang berkata, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna." Barang siapa orang yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, mereka bukan golonganku, kata Rasulullah SAW. Karena beliau menunjukkan bagaimana kepedulian yang teramat dalam kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang memang butuh dirangkul dan butuh dicintai. Wabil khusus berapa banyak kabar gembira yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyangkut bagaimana jika kita hidup di dunia ini dan kehidupan kita ternyata peduli kepada anak-anak yatim. Al-khusus, anak-anak yatim. Bahkan sampai datang dalam sebuah hadis, seseorang sahabat menghadap kepada Rasul lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku merasa hatiku keras. Hatiku keras.
Seolah dia merasakan nasihat tidak begitu mengena untukku. Seolah dia merasakan air mata kering dari matanya untuk tumpah. Dia mengalami dan dia tahu bahwa dia punya hati keras. Dia datang kepada Rasulullah selalu berkata, "Ya Rasulullah, hatiku keras." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepadanya, "Maukah kamu kuberitahukan cara yang mana dengan jika kamu melakukan cara-cara tersebut atau hal-hal itu, maka itu akan mengantarkanmu pada apa? Pada hatimu yang lembut dan hajatmu yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala." Hajatmu dikabulkan. Bonus, hati lembut, hajat dikabulin. Dengan apa itu ya Rasulullah? Mencintai anak-anak yatim. Cinta dengan anak-anak yatim. Cinta di sini tidak sesederhana kalian tersenyum ketika melihat mereka mungkin melakukan penampilan demi penampilan. Cinta yang membawamu ketika di rumah kamu juga ingat akan dirinya. Cinta yang ketika kamu hari ini berjalan dengan anak-anakmu, kamu pun mengingat akan mereka. Cinta yang mengantarkanmu menyadari bahwa ketika kamu hari ini mampu mencurahkan cinta dan kasih sayang kepada anak-anakmu, ketika itu kamu juga mengingat akan banyaknya orang-orang yang hari ini kehilangan orang tuanya. Cinta yang ketika kita duduk di rumah, tapi kita bahkan teringat bagaimana sulit mereka menghadapi hidup ini tanpa orang tua. Terutama ayahnya. Itu cinta yang diminta oleh Rasul. Cinta yang mengantarkan kita pada rasa ingin peduli, bukan hanya mencintai setakat datangnya musim. Tetapi cinta yang mengantarkan kita pada rasa ingin terus memperhatikan mereka, keadaan mereka, nasib mereka, dan seterusnya. Itulah yang mengantarkan Nabi SAW sampai memberikan kabar gembira, "Aku bersama orang yang menjamin kehidupannya anak yatim esok di surga akan seperti dua jari ini." Dua jari ini syaratnya, kata Rasul SAW, tanpa penyekat, begitu erat dan begitu dekat, seperti dua saudara jari ini, kata Rasul. Dalam riwayat yang lain mengatakan, apa yang dimaksud? Saking dekatnya dengan Rasulullah. Tapi setelah apa? Setelah kita memiliki hati yang diisi dengan kepedulian yang mendalam kepada mereka, terkhusus anak-anak yatim. Lalu kemudian apalagi selanjutnya ketika Rasulullah menyampaikan bahwa ternyata salah satu yang menyebabkan hatimu menjadi lembut, hajatmu terijabah, itu ternyata ketika kita mampu mencintai anak yatim. Iya. Selanjutnya mengusap kepala mereka. Ada sentuhan fisik yang membuatmu tidak berjarak dengannya. Mashu ra'sul yatim, mungkin kalau diartikan dengan arti bahasa sederhana, mengusap kepalanya. Tapi berapa banyak dari kita mengusap kepala anak yatim lalu kemudian sudah begitu saja mereka lewat. Apa makna dibalik mengusap anak yatim? Jika kita ingin artikan makna yang lebih dalam adalah ketika kita mau bersentuhan fisik yang begitu erat dengan mereka. Cinta yang mengantarkanmu mau menggenggam tangannya. Cinta yang mengantarkanmu kau anggap ia seperti anakmu sendiri di sana. Bukankah itu yang dicontohkan Nabi Muhammad? Ketika kita mendengar bagaimana datangnya hari raya. Yang setiap kali datang setiap hari raya, Nabi akan selalu mengelilingi tempatnya. Memastikan seluruh anak-anak hari itu merasakan nikmatnya hari raya. Tapi ketika itu ternyata Nabi dapati di antara kerumunan anak-anak yang bermain, di antara kerumunan anak-anak yang memakai pakaian hari raya, ada satu anak yang ternyata mereka mengasingkan diri, dia mengasingkan diri dari keramaian, duduk menepi, seraya menangis di sana. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi bisa saja mengutus salah seorang sahabatnya. Nabi bisa menyuruh siapapun dari mereka, urus anak itu, tanya keperluannya apa. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Nabi memilih melangkah mendekat kepada anak itu dengan sendirinya. Nabi duduk dengannya, ditemani dukanya. Dibelai tubuh dan kepalanya. Seraya Nabi berkata, tidakkah kau ingin bermain seperti teman-temanmu itu yang hari ini bermain? Anak itu menjawab dengan rengeknya, tidak.
Kenapa kamu tidak mengenakan baju baru, nak? Kenapa kamu tidak sama seperti anak-anak yang lain, nak? Jawab dengan polosnya anak itu, aku tidak punya orang tua. Ayahku meninggal saat bersama dengan Nabi Muhammad. Ibuku pergi menikah lagi, lalu meninggalkanku seorang diri di sini. Ibuku pergi menikah lagi, lalu meninggalkanku seorang diri di sini. Dengan rahmatnya Nabi berkata, maukah kau menjadi anak dari seorang Muhammad bin Abdullah, anak dari seorang Aisyah binti Abu Bakar, saudara dari seorang Fatimah bintu Rasulullah? Maukah kau menjadi dia? Anak itu mulai tampak sumringah di wajahnya. Mau. Kalau begitu bangkitlah, nak. Jalanlah bersama denganku. Ayo kita pulang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulai hari ini hapus air matamu. Katakan pada dirimu, siapa ayahmu? Muhammad bin Abdullah. Siapa ibumu? Aisyah binti Abu Bakar. Siapa saudarimu? Fatimah bintu Muhammad. Dibawa pulang oleh Nabi. Digenggam tangannya. Rasulullah minta istrinya memandikan dia layaknya anaknya sendiri. Berikan pakaian untuknya yang baru, yang layak. Bekali jajannya. Berikan manisannya. Rasulullah tidak mengajarkan kita hanya iba sesaat. Peduli ketika momentum datang. Tapi Rasulullah mengajak kita, apa makna dibalik mashur ra'sul yatim? Yang mengantarkan hatimu menjadi lembut adalah ketika hatimu punya iba kepada mereka. Hatimu bersimpati pada penderitaan mereka. Hatimu merasakan sakit kehilangan seorang anak dari hilangnya peran bapak dalam hidup mereka. Kau merasakan itu dalam penderitaannya. Kau rasakan rasa sakitnya. Mungkin wajah-wajahnya tidak akan pernah menampakkan sesedih itu nasibnya. Tetapi Rasulullah memberitahukan kepada kita, pentingnya memperdulikan mereka. Karena potensi kerusakan bukan hilangnya senyum dari raut wajahnya, tetapi psikologi yang terganggu. Tingkah laku yang mungkin tak terdidik. Moral yang tak terarah. Karena hilangnya seorang pemandu hidup, yaitu seorang ayah. Rasulullah mengajak kita, jika kalian ingin merasakan lembutnya hati, bagaimana sikapmu dengan mereka? Mengusap kepalanya memang mendatangkan banyak kemuliaan. Akan tetapi usapan itu sendiri harus meninggalkan kesan pula yang mendalam di hati kita semua. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, cintai anak yatim. Usap kepalanya. Beri makan ia dari makananmu. Beri makan ia dari makananmu. Kenapa Rasulullah menekankan beri makan ia dari makananmu? Banyak dari kita merasakan nikmatnya makan. Nikmat. Tapi ketika kita sedang berbagi santunan, kenapa seringkali harga yang paling murah yang kita cari? Apa kita mau makan itu? Apa kita mau menyentuh makan itu? Apa kita anggap itu layak bagi perut kita? Kita mencari sesuatu yang kita anggap mungkin sesuai dengan kantong kita. Tapi yang Rasulullah pesan sama kita, at'imhu. Beri dia makan, tapi dari makananmu. Ikuti standar layakmu, apa yang ingin kau kunyah, beri dia kunyah. Apa yang ingin kau kenakan, beri dia seperti yang kau kenakan. Ketika kau membelikan nilai yang begitu mahal untuk anak-anak kita, kita merasa mereka layak menerima itu semua. Tetapi mereka yang juga dititip oleh Allah, dititip oleh Rasulullah, menjadi anak-anak yang menjadi hal-hal peduli yang perlu kita pedulikan dalam hidup mereka. Setidaknya pantaskan, imbangkan. Ketika kita ingin memberikan rasa peduli kita,
Walau dengan kadar kemampuan yang kita bisa, itu tidak jadi masalah. Tapi yang kita bicara di sini adalah ketika Rasulullah mengingatkan kita, nilai bukan tentang memberinya, tapi juga hitung apa yang kau berikan untuk mereka. Lihat apa yang kau bagi kepada mereka. Adakah yang kita bagi adalah sesuatu yang membuat kita sadar bahwa pemberian ini berarti juga di mata kita. Bukan hanya tentang berarti di mata mereka. Ya, mungkin banyak di luar sana. Mereka menerima hadiah demi hadiah dari orang lain yang dianggap bagi mereka sangat menyenangkan. Tapi pertanyaannya, ketika itu disandarkan dengan kita, apakah itu menjadi standar yang kita pakai atau tidak? Karena Rasulullah pesankan kepada kita, cintai, usap, ada sentuhan fisik di sana. Kemudian beri dia makan. Dari makananmu, kata Rasulullah SAW. Jika kita bisa menjalankan 3 pesan ini, Rasulullah berkata, talinu galbu, hatimu akan lembut. Wa tudrik hajatu, kau akan dapati semua hajat-hajatmu. Bukankah dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan bahwa rumah terbaik di muka bumi adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang dilayani dengan baik. Rumah terburuk di muka bumi adalah rumah yang terdapat di dalamnya anak yatim tapi tidak dilayani dengan baik. Ini pesan dari Nabi. Maka ketika kita hari ini, Masya Allah, Tabarakallah, diberi kesempatan oleh Allah dapat berkumpul bersama, kita melihat, kita bersama dengan mereka, ayo kita gembira melihat apa yang mereka capai. Sungguh beruntung bagi para pendiri Darul Aitam, bagi para pendiri Jamiatul Khair, bagi para pengurus yang mengurus daripada semua hal yang menyangkut kepentingan daripada anak-anak aitam di sini. Apapun itu, para donaturnya tentu tidak dilupakan. Tetapi di balik itu semua, coba kita renungkan bersama, di mana kita, di mana mereka, dan seperti apa kita, dan seperti apa mereka yang Rasulullah inginkan. Ketika Rasul membawa pulang dengan tangannya, Aisyah mandikan dia, beri pakaiannya, beri bekalnya, uang jajannya, manisannya. Ketika itu anak yang tadinya menangis karena kehilangan sang ayah keluar dari rumah Rasulullah seraya berteriak, aku tidak yatim lagi. Ayahku Rasulullah, ibuku Aisyah, saudariku Fatimah. Apa ada kemuliaan yang lebih mulia daripada itu? Tidak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tapi Rasulullah berkenan memberikan kemuliaan itu hanya untuk seorang anak yatim. Seorang anak yatim. Beliau yang dijuluki Rahim bil yatim wal armalah, al-abu syafiq. Sungguh sang ayah yang penuh kasih sayang, yang betul-betul memiliki cinta yang teramat dalam, bil yatim wal armalah, untuk para yatim dan ibu-ibu dari anak-anak yatim, para janda yang tentu mengurus mereka tidaklah mudah dalam hidupnya. Mari sama-sama kita ingat dari sebuah kisah yang datang, Ja'fir riwayah dikisahkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, bahwa dikatakan suatu ketika ada seorang min sada alawiyin, dari orang keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan suaminya meninggal dunia. Ketika suaminya meninggal dunia, maka dia punya anak yang cukup banyak dari perempuan. Sang ibu kebingungan, tapi dia tidak bisa bertahan di desa di mana suaminya dulu menetap dengan dia karena takut tercela. Tentu menjadi seorang janda yang memiliki anak banyak tidak mudah menghadapi kehidupan di sana. Sang ibu berkata kepada anaknya, ayo kita cari desa yang lain. Kita berusaha mencari peruntungan di tempat lain. Sang ibu bawa anak-anaknya. Sesampainya di satu desa, ibu itu berkata, tunggulah di sini nak. Ada musola, ada rumah ibadah. Ibu akan pergi mencari bantuan. Kalian tunggulah di sini, tidak perlu mengikut kepada ibu. Anak-anaknya tunggu di desa. Di dalam musola, sang ibu pergi mencari bantuan.
Ibunya datang ke salah satu rumah kaum muslimin, rumahnya orang Islam. Ketika itu ibunya berkata, "Assalamualaikum. Aku janda, punya anak yatim banyak. Aku butuh kebaikanmu. Aku butuh ihsanmu. Bisakah kamu menolongku?" Apa jawaban dari kebetulan orang Muslim itu? "Mana buktinya jika kamu janda? Mana yatimmu jika kamu yatim?" Dijawab oleh wanita tersebut, "Aku bukan orang sini. Aku orang asing. Aku bukan orang yang tinggal di sini, aku orang asing." Dengan keraguannya orang Islam itu, perempuan itu kemudian pergi tanpa membawa apa-apa. Dia mencari lagi pertolongan, tiba-tiba dia dapati ada rumahnya orang Majusi. Di sana ada rumahnya orang Majusi. Wanita itu berkata, "Saya janda, saya punya anak yatim, saya butuh kebaikanmu, saya butuh kebaikanmu." Maka Majusi itu berkata kepada istrinya, "Ikuti wanita itu, tanya di mana anak-anaknya, ajak dia masuk ke rumah kita dan biarkan dia tinggal di rumah kita. Biarkan dia tinggal di rumah kita." Diangkat anak-anaknya, masuk wanita ini dengan istrinya si Majusi ke dalam rumahnya, diberi makan, diberi pakaian, bahkan diberi tempat tinggal sekaligus. Diberi tempat tinggal sekaligus. Pada malam harinya, si Muslim bermimpi. Ja'al qiyamah. Hari kiamat bangkit. Dengan kepanikannya, dia melihat Rasulullah ketika itu berdiri ala liwa'il hamad, membawa panji al-hamad. Dia teriak-teriak, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ana min ummatik, aku ingin gabung bersama denganmu." Rasulullah berkata, "Ana bukti kau umatku." Mana bukti kalau kau umatku? Rasulullah berkata, "Tidakkah kau sadar yang kau tolak adalah seorang janda dan anak-anak yatim?" Rasulullah mengisahkan apa yang dia lakukan pada perbuatannya terhadap anak-anak janda dan anak yatim itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdiri di sampingnya ada istana yang begitu megah. Tadinya istana itu untukmu jika kau terima si janda dan yatim itu. Tapi karena kau tolak, itu sudah dihuni oleh orang Islam lainnya. Ketika terbangun dari tidurnya, dia sadar dan dia nyesel betul karena dia telah menolak orang tersebut. Dia berlari mencari informasi kemana Alawiyah ini, Syarifah ini, bersama dengan anak-anaknya. Aku ingin menanggungnya, aku ingin mengurusnya. Diinformasikan dia ada di rumahnya Majusi itu. Sedikit lega hatinya, karena di dalam mimpi Rasulullah bilang itu punyanya orang Muslim lainnya. Dia bergegas lari, dia ketuk rumah Majusi, dia bilang, "Bersamamu janda dan aitam?" "Iya." "Bawa berikan kepadaku, aku yang ingin menanggungnya. Berikan kepadaku, aku yang akan menjaminnya." Kata Majusi, "Tidak bisa. Aku minta tolong berikan janda itu dan yatimnya karena aku yang ingin menanggungnya." Majusi itu berkata, "Istana itu milikku sekarang. Semalam yang kamu lihat pun aku lihat. Gara-gara wanita dan yatim ini kita sekeluarga pun syahadat. Masuk Islam." Kemuliaan yang diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka yang begitu tulus, peduli kepada siapalah yang layak kita pedulikan hari ini. Mereka anak-anak yatim, mereka kaum duafa, mereka para janda yang memang sepatutnya harus sama-sama kita bergotong royong peduli terhadap mereka. Maka ingat, kesengsaraan bagi orang yang acuh terhadap mereka, kesulitan bagi mereka orang-orang yang tidak peduli akan nasib mereka. Itu yang pernah dikatakan oleh para ulama ketika datang dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Yakub tidak buta karena berpisah dari Yusuf.
Nabi Yakub tidak membungkuk karena tuanya dia. Dan anak-anak daripada Nabi Yakub ketika itu tidaklah saling dengki disebabkan oleh salah didik atau apapun itu. Tapi dikatakan dalam sebuah riwayat, Nabi Yakub menjadi buta, anak-anaknya menjadi iri dengki dan lain sebagainya. Kemudian ditambah dengan tulangnya yang kian hari kian membungkuk disebabkan oleh satu kesalahan. Ketika itu dia menyembelih seekor kambing. Saat dia sudah selesai menyembelih seekor kambing, ingin membuat pesta bersama dengan anak-anaknya menyantap daging tersebut, ternyata datang seorang yatim yang meminta bagian daripada itu. Tetapi saat itu Nabi Yakub tidak peduli dan Allah mengujinya dengan ujian yang menimpa dia sampai hari ini kita dengar akan kisahnya. Maka dari sini bagaimana dirahmati Allah, mungkin ada dari kita yang hari ini merasa sulit akan sesuatu dalam hidup. Merasakan mungkin ada hal yang tidak kita harap terjadi dalam hidup. Tanyakan pada hatimu, bagaimana hubunganmu dengan anak-anak yatim? Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa takuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Allah sudah ingatkan itu kepada kita. Aku menahan kesenangan, aku menahan kebahagiaan, bukan karena aku meninggalkan kalian, bukan karena aku tidak peduli kepada kalian, tapi karena kalian yang memilih tidak peduli kepada anak-anak yatim, tidak peduli untuk memberi makan orang-orang yang susah. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan jaga hati kita semua. Allah tanamkan di hati kita semua insya Allah kepedulian yang mendalam, yang luas, yang besar kepada orang-orang yang memang layak untuk kita pedulikan, dari para anak-anak yatim, dari para kaum du'afa, dari para janda, dan semua orang-orang yang memang layak untuk kita berikan perhatian kita untuk mereka. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita semua. Wabil khusus anak-anak yatim yang hari ini Masya Allah menghiasi, mewarnai majelis kita semua dengan kehadiran mereka. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka semua dalam kesehatan, keafiatan, ketaatan, diberkahi kehidupannya, dibahagiakan kehidupannya, dianugerahkan untuknya ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, menjadi kebanggaan Allah, kebanggaan Rasul, terutama tentunya kebanggaan orang tuanya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita semua ya Allah. Terakhir, ulama bilang, sayangi anak yatim. Karena jika kamu menyayanginya, bila sampai terjadi satu waktu di mana anakmu harus menjadi yatim, akan datang orang-orang yang menyayangi anak-anak. Akan datang orang-orang yang peduli kepada anak-anakmu. Sayangi orang lain, agar mungkin ketika saat ini kita menyayangi anak orang lain, akan banyak orang-orang lain yang menyayangi anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah SWT tumbuhkan di hati kita cinta kepada para yatim, cinta kepada para du'afa, cinta kepada para masakin, cinta kepada para janda, cinta kepada segenap orang-orang yang membutuhkan dari pertolongan-pertolongan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wafatkan kita semua ya Allah husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan segenap para pengurus kita doakan juga Mida dan pengurus lainnya, mudah-mudahan Allah jaga, Allah pelihara, Allah panjangin umurnya, Allah selalu sehatkan badannya, mudah-mudahan dimudahkan setiap langkah kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus para asatidzat juga yang menghiasi majelis kita, ada Ustazah Faizal Attas, ada Umi Lulu Mulakhila, ada Umi Nong Ba'bud, dan para asatidzah lainnya ya Allah, mudah-mudahan Allah panjangin umurnya semua, Allah sehatkan badannya, Allah berikan kita kesempatan demi kesempatan untuk terus memandang wajah mereka dan untuk terus menjadi penghias majelis-majelis kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ibu semua, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.